Shalom. Devosi 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Apa yang kita harapkan ketika tiba-tiba seseorang datang untuk melihat apa yang sedang kita kerjakan? Tentunya kita berharap orang itu memuji cara kerja dan apa yang telah kita kerjakan, bukan? Salomo bisa jadi berharap demikian. Tuhan mempercayai Salomo untuk membangun bait Allah, dan ia telah memberikan segalanya yang terbaik agar bangunan itu berdiri dengan besar, megah, dan indah. Sebagai manusia yang merasa telah memberikan segalanya, wajar jika ia ingin mendengar Tuhan memujinya. Tetapi itu tidak terjadi. Di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung, tiba-tiba firman Tuhan datang dengan pesan yang jauh dari harapannya. Bukan pujian, tetapi peringatan. Ya, tidak ada kata penghargaan atas cara kerja Salomo atau pujian betapa megahnya rumah itu. Sebaliknya firman Tuhan mengingatkan agar ia hidup menurut segala ketetapannya, tetap mengikuti perintahnya dengan menjalankannya. Ayat yang ke-12 menjelaskan demikian: nyatalah bahwa kehadiran Tuhan itu tidaklah ada hubungannya dengan usaha keras Salomo dalam membangun rumah itu. Kehadiran Tuhan sama sekali tidaklah ditentukan oleh kemegahan bangunan karya manusia. Acap kali kita mengerjakan sesuatu dengan segala usaha keras dan mengira kita telah mengutamakan Tuhan. Merenungkan kembali firman Tuhan kepada Salomo, kita disadarkan bahwa apa yang membuat Tuhan berkenan kepada kita
bukanlah sebuah karya atau usaha keras yang kita lakukan. Hal terutama yang menyukakan hatinya adalah ketika kita taat melakukan segala perintahnya dengan menjalankannya. Tunduk dan taat kepada firman Tuhan jauh lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tertarik ketika kita didapatinya hidup taat dan setia kepada firman Tuhan, bukan dengan karya hebat kita. Tuhan Yesus memberkati.